Ini gimana nih? Sing share screen kasih tahu soal. Dari awal. Dari awal di sini. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, salam jumpa. Halo. 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 Jadi sepengamatan saya ada Jessie, ada Stefani, ada Helmi, ada Lovenia, ada Floresita, ada Samuel, ada Hiskia, Nanda, Joy, Gracia, Sheila. Jadi kurang lebihnya kenapa kita ada di sini? Kita di sini untuk bahas satu materi dari pelajaran kimia tentang teori asam basa dari Lewis. Namun sebelum kita bicara lebih lanjut, kita harusnya lebih tahu dulu ini siapa ini Lewis. Mungkin ada yang bisa jelaskan, mungkin ada yang bisa kasih tahu siapa ini Lewis. Mungkin Beta bisa kasih tahu sedikit tentang penemu dari teori ini. Nah, jadi yang menemukan teori asam basa Lewis ini adalah Gilbert Newton Lewis. Jadi dia ini nih seorang ilmuwan kimia dari Amerika. Dia ini lahir pada tahun 1875. Lebih tepatnya tuh di Massachusetts. Nah, pasti katong suseng asing dengar dia punya nama. Karena pada kelas 10 katong juga belajar tentang salah satu dari dia punya penemuan, yaitu ikatan kovalen atau yang bisa katong sebut struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini juga dia ada hubungannya dengan katong pung materi ini, yaitu asam basa Lewis, yang nanti mungkin akan dijelaskan di konsep. Mungkin teman-teman yang sudah lebih mengetahui tentang konsep bisa bantu Beta? Ya, karena Katong kan sudah dengar penjelasan dari Joy tentang siapa itu Lewis, pokoknya siapa yang kemukakan teori ini. Maka Katong akan masuk dalam konsep dari teori ini. Jadi Lewis kemukakan bahwa asam merupakan partikel yang dapat bertindak sebagai penerima atau aseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan partikel yang dapat bertindak sebagai pemberi atau pendonor pasangan elektron. Nah, kan tadi teman-teman sudah ngarahkan pung penjelasan konsep asam basa Lewis toh. Nah, seperti yang teman-teman sendiri ketahui, teori asam basa ini bukan cuma dikemukakan oleh Lewis saja, tetapi ada dua teori lainnya. Untuk Lewis sendiri kemampuannya itu yang membedakannya itu adalah kemampuan dalam kemampuannya teori asam basa Lewis memberi atau menerima pasangan elektron bebas. Untuk penjelasan teori Arrhenius, Beta bisa minta tolong Samuel jelaskan kah? Oh iya kakak Hiskia. Jadi perbedaan antara Arrhenius dengan Lewis adalah menurut teori Arrhenius itu dinilai berdasarkan ada atau tidaknya ion H+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Dan untuk Bronsted-Lowry, Beta bisa minta tolong Stefania kah? Ya, boleh. Jadi, kita sudah tahu perbedaan teori Lewis dan juga teori Arrhenius. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang perbedaan teori Bronsted-Lowry dengan teori Lewis. Nah, teori Bronsted-Lowry ini berdasarkan kemampuannya dalam memberi atau menerima proton, yaitu H+. Sedangkan teori Lewis itu berdasarkan kemampuannya dalam memberi atau menerima pasangan elektron bebas. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu menjelaskan di beberapa hal yang tadi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang kelebihan, tentang kekurangan, karena kita sudah lebih dahulu mengetahui tentang konsep-konsepnya. Mungkin ada yang bisa membantu? Ya, Rizky, Beta ada tahu kelebihan satu sih. Jadi, teori asam basa Lewis nih punya persamaan dengan teori Bronsted dan Lowry. Jadi, teori ini bisa menjelaskan sifat asam dan juga basa dalam pelarut lain maupun yang sering punya pelarut. Itu saya yang Beta tahu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu lagi?
Beta mau tambah satu kelebihan ya. Jadi teman-teman, dari teori yang sudah kalian tahu kalau asam basa dari Lewis sendiri itu kan melibatkan elektron, pasangan elektron bebas. Jadi asam kan sebagai aseptor dan si basa sebagai pendonor. Jadi kelebihannya itu Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Ya, itu saja sih yang beta tahu. Atau ada yang lain yang mau menjelaskan lebih lanjut? Silahkan. Iya, yang beta tahu tentang kelebihan dari asam basa Lewis ini, selain yang tadi Angel dengan Sheila sudah jelaskan, asam basa Lewis ini juga bisa menjelaskan sifat basa dari zat-zat organik. Misalnya yaitu DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen. Karena yang katong tahu atom nitrogen ini memiliki pasangan elektron bebas yang sudah dijelaskan pada konsep dan juga yang sudah Angel jelaskan tadi. Itu saja yang beta tahu tentang kelebihan. Ya, bagaimana soal kekurangannya teman-teman? Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan kepada kita? Oh iya, teman-teman. Jadi tadi katong sudah dengar dan tahu akan punya kelebihannya. Kalau ada kelebihan, pasti juga ada dia punya kekurangan. Jadi teori Lewis ini kekurangannya itu tidak dapat menerangkan sifat asam yang memang tidak menerima pasangan elektron, seperti HCl, HNO3, H2SO4, dan lain-lain. Dan juga kekurangannya itu tidak cocok untuk netralisasi asam basa. Teori Lewis ini tidak dapat menjelaskan kekuatan asam basa, tidak dapat menjelaskan asam yang membentuk ikatan koordinasi dengan biasa. Karena menurut Lewis, senyawa ini tidak dianggap sebagai asam dan teori Lewis tidak cocok untuk reaksi asam basa. Kalau ada yang mau tambah dari teman-teman, silakan. Kita mau tambah sedikit tentang kekurangannya teori Lewis ini. Yang pertama yang kita tahu tuh tidak memiliki sifat katalik. Terus secara normal reaksi pembentukan senyawa koordinasi seperti yang jadi dasar teori ini itu berlangsung lambat. Oleh karena itu mestinya reaksi ini juga berlangsung lambat. Tapi nyatanya reaksi asam basa ini berlangsung sangat cepat. Jadi ini tidak sinkron dengan kenyataan. Itu saya yang kita tahu. Makasih teman-teman yang sudah bantu untuk menjelaskan tadi di beberapa poin-poin tentang kelebihan dan kekurangan. Setelah kita belajar tentang konsep, kita belajar membandingkan teori asam basa ini dengan teori asam basa lain, kita belajar mengetahui kelebihan dan kekurangannya, maka sudah selayaknya kita untuk berlatsol agar kita makin paham. Bisa dilanjutkan? Soal nomor 1. Soal nomor 2 dan soal nomor 3. Ya teman-teman, setelah dilihat soal-soal tersebut, teman-teman sendiri yang menonton bisa coba mengerjakannya ya, supaya lebih paham lagi. Ya, demikian hasil diskusi kami. Kurang lebihnya seperti itu, kita jadi lebih mengetahui bagaimana konsep dari teori asam basa Lewis dan apa perbandingannya dibandingkan dengan teori asam basa lain yang membuatnya berbeda, serta kekurangan dan kelebihannya jika dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Kita jadi lebih banyak terbantu, kita jadi lebih banyak mengerti, paham dengan materi ini. Terima kasih. Cuci tangan, jaga hati. Banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Makasih semua. Makasih semua. Bye. Terima kasih semua.